kira-kira kalau gua nggak bikin komedi, bikin apa ya gitu. Gue gak ngerti ya dari mana lo bisa tahu banyak tentang keluarga ini. Tapi Laura tuh istri gue, hati-hati kalau ngomong. Pak Budiman? Yang bikin orang enjoy itu komedinya mainly gitu ya, komedinya ketawa-ketawanya. Kalau ini kan sensasinya berbeda gitu. Ini dinebaknya, menerka-nerka, terus kayak mencoba untuk ini ke arah mana nih ya. Hai sahabat Kompas.com, gimana ya kalau Ernest Prakasa yang dikenal dengan sutradara film-film komedi sekarang bikin film yang penuh dengan teka-teki? Penasaran kan? Yuk kita langsung tanya aja. Alasannya kenapa porsi komedi di film barunya Ko Ernest ini minim sekali gitu. Karena kan kalau kita taunya tuh Ko Ernest tuh adalah sutradara film komedi, film drama komedi, keluarga gitu. Mungkin bisa diceritain sedikit kok. Sebenarnya mungkin natural ya kalau seniman tuh pasti ada rasa jenuh dan rasa kayak pengen break free dari pattern yang selama ini dilakukan. Aku rasa I assume ya itu fenomena umum di kalangan orang yang melakukan kesenian gitu. Jadi setelah ngerjain 5 film komedi terus ada rasa jenuh gitu. Bahkan sempat take a break kan, emang udah ada rencana untuk take a break 2020. Ternyata break beneran, seindustri-industrinya break, bukan guanya doang yang break. Jadi ketika break itu ya udah gue menggunakan waktu buat mikir-mikir kira-kira kalau gue nggak bikin komedi, bikin apa ya gitu. Awalnya kan memang yang pengen banget dari dulu kan kayaknya bikin action seru ya gitu. Cuman kan sadar diri dengan budgetnya yang besar dengan kondisi seperti sekarang, terus kemudian tingkat kesulitan yang tinggi, kayaknya belum ready. Terus mulai cari-cari ide, muncul beberapa ide, ada horor, ada apa. Nah akhirnya ide yang satu ini kok menarik gitu, kayak tergelitik aja untuk mengeksplor lebih jauh soal ide ini. Jadi akhirnya ini yang dijadikan arah eksplorasinya mengerucut ke ide yang ini, dan ternyata kok setelah coba di-develop ceritanya kok mengalirnya cukup lancar nih. Ya udah akhirnya dikejar ke situ gitu kira-kira. Tapi sempat ada perasaan ragu nggak kok? Sampai hari ini ragu, sampai hari ini masih ngerasa ragu, sampai udah H-3 tayang ini masih ngerasa kayak apa ya respon orang. Walaupun setelah nobar ya, setelah roadshow, kayak hari ini di Semarang responnya antusias banget, orang-orang setelah pertunjukan pada datang ke gue dan bilang, oh, seru banget, nggak nyangka banget teka-tekinya apa bla bla bla. Jadi memang kan yang diharapkan sensasinya berbeda ya. Biasa kan yang bikin orang enjoy itu komedinya mainly gitu ya, komedinya ketawa-ketawanya. Kalau ini kan sensasinya berbeda gitu. Ini dinebaknya, menerka-nerka, terus kayak mencoba untuk ini ke arah mana nih, atau ini sebenarnya gimana sih, kayak gitu-gitunya kan, yang hopefully bisa membuat orang merasa ada experience yang berbeda gitu. Kalau sebelumnya kan Ko Ernest sering banget ngajak komika-komika. Nah kalau di film ini gimana kok? Ada satu komikanya Boris Bokir, tapi itu pun gue kasih dia peran bukan komedi. Ada satu komika bukan komedi pula gitu. Justru ada komik reliefnya, justru gue kasih ke seorang pendatang baru namanya Tan Sri Kemala. Dia belum pernah main apa-apa sama sekali. So I hope dia akan memberikan sentuhan yang fresh di film ini gitu. Karena orang nggak menduga-duga apa yang akan keluar dari mulutnya gitu kira-kira. Untuk pemeran utamanya dulu nih pengen nanya. Ini mungkin bisa diceritain sedikit kok kenapa akhirnya jatuh di tangan Sheila Dara. Sheila Dara adalah salah satu pemain yang ada di wishlist gue. Jadi biasanya kalau gue nonton film Indonesia dan ada pemain yang menarik gitu, yang gue suka actingnya, pasti gue catat di notes gitu, taruh di HP. Nah nanti ketika mau ada project dan butuh misalnya karakter laki-laki atau perempuan, usianya segini, karakteristiknya secara fisik harus seperti ini, maka gue akan lihat lagi tuh list itu gitu, dari list ini siapa yang kira-kira cocok. Nah prosesnya kurang lebih begitu. Jadi ada rasa apakah kira-kira Sheila Dara cocok untuk peran ini atau tidak, lebih ke situ. Karena kalau misalnya pengen kerja bareng Sheila, of course pengen, karena udah lama gue ada nama dia di list gue. Cuman untuk peran ini kita coba diskusi sama casting director, diskusi sama produser, dan kita ngerasa kayaknya bisa dicoba nih. Dan responnya kalau so far, kalau dari trailer sih menarik ya. Kayaknya orang lumayan believe sama
reseknya dia. Dan Pandangan Ernest tentang perempuan di industri film tuh seperti apa sih kok? kalau untuk perempuan di dunia film, ya seperti di industri lain sih, challenge utamanya ya sekarang kita lagi ada di masa-masa yang positif in the way bahwa kita udah mulai aware sama kekerasan seksual kan. Dulu-dulu kan kayak catcalling, kayak main colek-colek sembarangan tuh kayak nggak aneh gitu. Kayak apa namanya, di perempuan lawan mainnya laki-laki, kemudian ada gestur yang tidak diobrolin sebelumnya, misalnya tiba-tiba dipeluk atau dicium pipi atau di apa yang mungkin improvisasi atau aktornya merasa itu sesuai karakter, tapi atas nama karakter lantas membuat si aktor perempuannya tidak nyaman gitu. Itu kan sering terjadi, dan akhirnya si aktor yang perempuan yang di gaslighting, yang dibilang lu harus profesional dong, namanya juga aktor ya, lu nggak boleh komplain gitu. Padahal sebenarnya idealnya apapun yang mau dilakukan, yang dilatih atau didiskusikan kan bukan cuma dialog, tapi juga gestur. Apalagi gestur, kita bicara gestur adegan-adegan romantis, apalagi sampai adegan-adegan ranjang misalnya gitu. Jadi ya semuanya harus dikomunikasikan dengan baik. Nah itu awareness terhadap itu kan sudah mulai ada ya, bahkan banyak produksi sekarang udah ada klausul soal pelecehan seksual, udah ada kayak semacam apa namanya signage atau sosialisasi bahwa catcalling itu dilarang, kemudian hal-hal seperti itulah. Jadi udah mulai masuk ke industri, and I think it's a good thing sih. Kamu siapa? Saya Tika, anaknya Pak Budiman. Halo papi. Mau kan? Nah, sahabat kompas.com, dalam film terbaru Ernest ini, tokoh utama yang bernama Tika diperankan oleh aktris Sheila Dara. Anda salah besar, Pak. Tika digambarkan sebagai sosok perempuan misterius yang menyebalkan karena muncul dengan mengaku sebagai anak kandung dari Budiman, tokoh yang diperankan Ferry Salim. Kamu siapa? Saya Tika, anaknya Pak Budiman. Halo papi. Mau kan? Terus, gimana ya cara Sheila mendalami karakter unik yang diperankannya? Saya kan hilang. Mungkin bisa diceritain sedikit nih, bagaimana seorang Sheila Dara mengeksplor karakter Tika, karena kan memang di awal tuh sudah sangat misterius gitu ya. Kalau referensi film sendiri sih sebenarnya nggak ada ya, karena kebetulan aku ngerasa Tika ini kan lahir dari imajinasinya Kak Ernest. Jadi aku lebih banyak ngobrol aja sama Kak Ernest, kira-kira karakter ini mau dibawa kemana gitu. Kalau untuk tantangannya sih, pertama ya pasti ini karakter yang sangat baru sekali buat aku, banyak banget hal-hal baru yang benar-benar baru aku lakukan di film ini gitu, nggak ada di film-film aku sebelumnya. Jadi banyak skill baru yang harus aku pelajarin. Terus salah satu yang cukup challenging itu mungkin ini ya, karena Tika ini kan aku pengen dia terlihat menyebalkan gitu di depan keluarganya Pak Budiman, tapi aku juga nggak mau dia kalau misalnya too much tuh takutnya jadi terlalu komikal gitu, terlalu karikatur juga. Tapi kalau misalnya kita terlalu turunin level menyebalkannya, takutnya keluarga Pak Budiman tuh nggak merasakan pressure dan intimidasi dari Tika gitu. Makanya cari titik tengahnya itu juga lumayan challenging. Punya beban nggak, atau beban apa nih jadi karakter utama di filmnya Ernest Prakasa? Sebenarnya beban sih ya kalau beban ya pasti ada lah ya. Apalagi gimana ya, pasti dalam diri aku tuh pasti pengen udah terpilih jadi salah satu pemain di filmnya Kak Ernest, pasti ada keinginan untuk aduh jangan sampai mengecewakan gitu. Tapi balik lagi, aku ngerasa namanya film itu kan proyek kolaboratif ya. Jadi kalau beban takut filmnya gimana gitu, aku nggak terlalu ngerasain itu sih, karena aku percaya ini bukan hasil kerja aku aja, tapi juga aku didukung sama teman-teman pemain yang keren-keren juga, apalagi sutradaranya juga Kak Ernest gitu, dan teman-teman kru yang lain juga semuanya keren-keren banget. Jadi aku nggak terlalu ada pressure di bagian sananya sih. Tapi ada nggak satu karakter yang susah lepas gitu dari Sheila sendiri gitu? Kalau
sebenarnya kalau in terms of emotional state sih, jujur aku jarang sih yang kayak gitu karena biasanya ketika sudah sampai ketika syutingnya udah selesai, terus masuk ke rumah lagi, terus melakukan kegiatan sehari-hari lagi, ketemu orang tua, ketemu keluarga, ketemu kucing-kucing di rumah, itu rasanya udah jadi terapi balik lagi ke dunia sehari-hari gitu. Paling yang suka kebawa tuh sebenarnya style baju sih. Mungkin karena kayak sebulan, 2 bulan syuting dengan style yang kayak gitu, jadi lama-lama adalah yang dikit-dikit ke bawah gitu. Kayak waktu dulu, kayaknya waktu zaman aku pernah syuting Eknoid, kebetulan karakter aku suka pakai gelang-gelang banyak gitu, aku jadi ikutan pakai. Atau kayak waktu aku syuting NKCTHI, karakter aku pakai kayak apa ya, kayak jewelry tapi yang lebih tradisional, itu juga jadi ke bawah kayak gitu-gitu. Hal-hal kecil kayak gitu sih. Oke, terima kasih Sheila Dara. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kok Ernest. Sama-sama, Gita, thank you. Semoga lancar, sukses semua rencana-rencananya. Amin. Nanti ditunggulah proyek terbarunya selanjutnya ya. Terima kasih. Oh ya. Dadah. Kalau mau Thank you Mbak Gita. Mbak Dita.